Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iskara Desra. Di sini saya akan menjelaskan tentang peradilan tata usaha negara. Yang pertama, dasar-dasar peradilan tata usaha negara. Peraturan ini ada di Indonesia karena Indonesia menganut sistem negara hukum barat, Restat. Selain peraturan, ada 3 peradilan juga yang terdapat dalam Undang-Undang 1945 Pasal 24, yaitu peradilan umum untuk kasus perdata dan pidana, peradilan agama untuk kasus perkawinan, dan lain-lain, peradilan militer untuk para militer. Peraturan ini bagi masyarakat sebagai tempat untuk mencari keadilan. Peradilan ini mempunyai wewenang yudikatif, yaitu menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara yang dapat diperkarakan apabila telah menimbulkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata. Adapun yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final. Ketetapan TUN yang seharusnya tertulis yang bersifat penolakan tetapi tidak ditulis. Ketetapan atau penolakan fiktif bisa dijadikan bukti di depan PT-UN karena undang-undang menganggapnya tertulis. Dalam praktek dijumpai di samping penetapan tertulis yang berisi mengabulkan atau menolak sesuatu permohonan, juga dijumpai suatu sikap diam dari pejabat tata usaha negara yang bersangkutan. Sikap diam yang dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 barulah disamakan dengan keputusan tata usaha negara yang mengandung suatu penolakan negatif dan fiktif. Apabila jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan yang bersangkutan telah lewat, yaitu 4 atau 6 bulan sebagaimana dimaksud ayat 2 dan ayat 3. Yang kedua, karakteristik dari peradilan tata usaha negara mencakup beberapa asas, yaitu pertama, asas praduga rehmati, yaitu asas yang mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap rehmatik sampai adanya pembatalan. Yang kedua, asas pembuktian bebas. Artinya, hakim yang menetapkan beban pembuktian, hal ini berbeda dengan ketentuan pasal 1865 BW, pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Yang C, asas keaktifan hakim. Dominus litis. Keaktifan hakim ini dimaksud untuk mengimbangi kedudukan para pihak karena tergugat oleh penjabat TUN, sedangkan penggugat adalah orang atau badan hukum perdata, pasal 58, 63, 80, dan 85. Yang D, asas keputusan pengadilan, yaitu mempunyai kekuatan mengikat. Sengketatun adalah sengketa hukum publik. Dengan demikian, putusan pengadilan TUN berlaku bagi siapa saja, tidak saja bagi para pihak yang bersengketa. Dalam rangka ini kiranya ketentuan pasal 83 tentang interferensi pertentangan dengan asas erga omnes. C. Organisasi tata usaha negara. Dalam ketentuan pasal 8 Pengadilan Tata Usaha Negara terdiri atas Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai peradilan tingkat 1 dan Pengadilan Tingkat Tata Usaha Negara sebagai peradilan tingkat 2. Struktur demikian mirip dengan struktur peradilan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986. Namun alur perkara dalam peradilan umum berbeda dengan lingkungan tata usaha negara. Perbedaan itu disebab karena dalam jalur peradilan tata usaha negara terdapat saluran upaya administrasi. PT-UN dibentuk dengan Kepres, sedangkan PT-UN dibentuk dengan undang-undang.
Yang keempat, D. Upaya administratif. Ada dua macam upaya administratif, yaitu banding administratif dan prosedur keberatan, yaitu dalam hal penyelesaiannya dilakukan oleh instansi yang sama, yaitu pejabat TUN yang mengeluarkan KTUN, maka prosedur yang ditempuh disebut keberatan. Dalam hal penyelesaiannya dilakukan oleh instansi atau instansi lain, maka prosedur itu disebut banding administratif. Keberatan dapat diajukan langsung kepada atasan penggugat langsung, dan banding administratif diajukan kepada atasan dari atasan langsung ke penggugat. Yang E. Kompetensi absolut peradilan tata usaha negara. Mengenai kompetensi peratun dikenal ada dua kompetensi, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Mengenai kompetensi absolut ada pada pasal 47 dan diperjelas pada pasal 1 angka 10 serta pasal 3, yaitu peratun bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa TUN, di mana sengketa TUN adalah sengketa yang timbul akibat dan dikeluarkannya KTUN, serta sikap diamnya penjabat. Seharusnya pejabat tersebut mengeluarkan KTUN, tapi tidak dapat mengeluarkannya. Sedangkan kompetensi relatif adalah menyangkut wilayah hukum terjadinya sengketa dalam pasal 54. F. Tenggang waktu penggugat. Berdasarkan ketentuan pasal 55, tenggang waktu mengajukan gugatan adalah A. Bagi yang dituju dengan sebuah KTUN, pihak kedua yaitu 90 hari sejak saat KTUN diterima. Yang B. Bagi pihak ketiga yang berkepentingan 90 hari sejak saat KTUN itu diumumkan. Yang G. Hak gugat. Berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 1, yang dapat bertindak sebagai penggugat adalah orang atau badan hukum yang bersengketa, perdata. Yang kedua, yang kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN. H. Petitum. Berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 1, petitum pokok adalah agar KTUN tersebut dinyatakan tidak sah atau batal. Jadi persoalan utama ialah pembatalan KTUN sebagai petitum tambahan adalah ganti rugi dan rehabilitasi. Tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi dibatasi jumlahnya berdasarkan PP nomor 43 tahun 1991. Ganti rugi berkisar antara rupiah 250.000 sampai 5 juta rupiah. Yang terakhir tentang alasan menggugat, yaitu berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 2, pengujian oleh pengadilan terhadap keputusan tata usaha negara KTUN yang digugat adalah A. KTUN yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, badan atau penjabat TUN pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 telah menggunakan wewenangnya atau tujuannya lain dari maksud diberikan wewenang tersebut. Yang ketiga, badan atau penjabat tata usaha negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkannya keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.